Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu dalam jumpa hari ini. Kita hari ini akan membahas tentang menghormati orang tua dan guru. Tapi sebelumnya, adakah yang masih ingat materi kita sebelumnya? Bahas tentang sabar. Iya, benar, sabar. Sabar. Nah, di sini adakah yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan sabar? Sabar adalah menahan diri dari berbuat amal. Nah, benar. Semoga penyampaian atau penjelasan materi kita tentang sabar itu bisa kita amalkan dan kita bisa menjadi orang yang sabar. Hari ini kita akan membahas tentang menghormati orang tua dan guru. Orang tua dan guru itu adalah seseorang yang harus kita hormati. Karena apa? Karena orang tua itu adalah orang yang telah memberikan kita nafkah, memberikan kita segalanya, dan guru itu adalah orang yang telah membimbing kita dari yang kita tidak bisa tahu apa-apa sampai kita yang bisa mengenal huruf dari A sampai Z. Nah, di sini kita akan membahas tentang adab terhadap orang tua. Itu akan dibacakan oleh saudari Jinok. Adab terhadap orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap anak. Betapa mulianya perintah berbakti ini, sehingga Allah mensejajarkan dengan perintah bersyukur kepada Allah. Nah, adab terhadap orang tua ini yaitu Allah mensejajarkan dengan rasa bersyukur. Karena apa? Karena beradab terhadap orang tua ini sangat tinggi derajatnya, sehingga Allah itu mensejajarkan beradab kepada orang tua dengan bersyukur. Berbakti kepada orang tua ini merupakan suatu kewajiban yang harus diangguh oleh anaknya, karena kita wajib berbakti kepada orang tua selama apa yang disuruh oleh orang tua itu tidak melanggar syariat maupun tidak melanggar norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Adab terhadap orang tua itu ada beberapa macam, yaitu akan dibacakan oleh saudari Siti Raudah. Adab terhadap orang tua yang pertama tunduk dan patuh, yang kedua dilarang berkata kasar, yang ketiga berbuat baik, yang keempat berusaha menyenangkan orang tua, kelima dilarang durhaka kepada ibu dan bapak, keenam bersikap santun, dan ketujuh senantiasa mendoakan orang tua. Nah, di sini ada adab-adab terhadap orang tua. Yang pertama, kita harus tunduk dan patuh. Jika kita disuruh oleh orang tua atau diperintah, misalkan kita diperintah untuk memberikan sesuatu nih, misalkan si Dina Novita disuruh oleh mamanya, nah, untuk kalakan gula misalkan, gitu, ke warung ya, warung depan rumah misalkan, kita tuh harus sebagai anak kita harus mentaati dan mematuhi apa yang disuruh oleh orang tua. Dan yang kedua itu dilarang untuk berkata kasar, meskipun kita lagi ngambek nih misalkan sama orang tua kita dilarang untuk berkata-kata kasar. Karena apa? Karena adab terhadap orang tua itu dilarang berkata kasar. Karena kita tidak boleh menyakiti perasaan atau hati kedua orang tua kita. Yang ketiga itu berbuat baik. Kita sebagai anak itu diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua maupun orang tua kita itu misalkan nih ada yang maka Allah akan meridhoinya juga. Yang kedua, lebih utama daripada jihad di
lembaga yang lain itu kita mendapatkan bimbingan, maka itu juga bisa disebut dengan guru. Tata cara menghormati dan menghargai guru. Yang pertama, baca roda. Pertama, jika bertemu dengan guru, ucapkan salam. Nah, jika kita bertemu dengan guru, maka kita hendaknya untuk mengucapkan salam. Jangan kita langsung meluncur aja gitu. Yang kedua itu berhusnudzon kepada guru. Jika guru kita tidak masuk, maka kita harus berhusnudzon. Kenapa nih guru kita tidak masuk? Karena sidin lagi hauran gitu. Yang ketiga yaitu memperhatikan saat guru menjelaskan. Kita tidak boleh untuk melakukan hal-hal yang menyibukkan kita sendiri ketika guru kita menjelaskan. Kita harus memperhatikan guru ketika menjelaskan. Karena apa? Karena itu adalah suatu ilmu. Ilmu yang dijelaskan oleh guru itu akan masuk ketika seorang siswa itu menjelaskan. Tetapi jika seorang siswa itu tidak memperhatikan, maka ilmu yang disampaikan oleh guru itu tidak akan masuk dan tidak akan berujung dalam kejelasan. Maka seorang siswa itu menjadi tidak akan mengerti dengan ilmu yang telah disampaikan oleh gurunya tersebut. Yang keempat